Penerusan pengajian kita Fathur Rabbani li Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala wa ala manaf'a bi barakati ulumuhi fid darain. La tatakhayyar 'ala Allah 'azza wa jalla wa la tatajabbar fa innahu yaksimuka. La tatajabbar 'ala Allah 'azza wa jalla wa an khalqihi bisabbabika wa quwwatika wa malika fa innahu yabtisu bika wa yakhuzuka akhza man akhazahu fa inna akhdahu 'alimun syadid. Jadi ini meneruskan bahwa jangan suka minta sama Allah ya, yang bukan kebutuhan kita. Ini bukan bicara boleh atau tidak kita minta sama Allah. Namanya juga ilmu akhlak diajarkan dan diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Karena biasanya kalau kita minta emang kebutuhan kita itu saat Allah kasih akan manfaat buat kita dan tidak akan membahayakan. Contoh, antum nih besok udah kagak punya beras, khalis nggak punya beras, Bang Iqbal, gua makan apa ini? Besok kagak punya beras, gua nggak mau minta sama orang, nggak mau minta sama orang. Akhirnya kayak Bang Iqbal angkat tangan, ya Rabb, ya Razzaq, berikan aku beras, besok aku nggak punya beras, pengen makan buat anak istri aku, ya Allah. Minta, itu pasti dikasih Allah. Dan saat dikasih sama Allah, ya insya Allah, kalau dikasih itu pasti manfaat buat Bang Iqbal dan gak akan bahaya. Karena kenapa? Bang Iqbal mintanya ala qadril hajat, sesuai hajat butuh. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita minta sama Allah sesuai hajat kita itu dikasih, dan pada saat dikasih gak akan bahaya, manfaat buat kita. Jangan dibiasain minta sama Allah karena hawa nafsu kita. Rumah punya, duit banyak, sehat dikasih, apalagi usaha maju. Ini yang usaha, semuanya udah ada. Hajatnya apa? Kagak ada hajat sebenarnya. Hajat itu keperluan, Pak. Makan cukup, biaya anak-anak cukup, terus buat berobat ada, cukup semuanya. Ya udah, kalau kayak gitu jangan minta Allah. Mintanya yang inti, afiat, keberkahan, istiqomah dalam agama, selamat dari neraka, bisa bareng dengan Nabi di surga. Mintanya udah itu untuk yang terkait urusan akhir. Tapi kalau kita minta kepada Allah karena di situ dorongan hawa nafsu, bukan lagi kebutuhan kita, kalau Allah kasih itu pasti bahaya buat kita. Contoh, minta jadi pejabat, tapi tujuannya jadi pejabat biar kaya. Tujuannya punya jadi pejabat biar bisa beli masjid 10 salam, mau dijadiin komplek itu. Pokoknya dia pengen jadi pejabat, tapi memang tujuannya bukan bela agama, bukan apa. Dikasih sama Allah, ya karena Allah memberi segala-galanya. Dikasih sama Allah, itu biasanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani akan membahayakan. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita perhatikan benar. Kalau kita minta yang sebatas keperluan kita nggak bakal rusak. Tapi kalau kita minta atas hawa nafsu kita dan kemudian Allah kasih, kelar, biasanya itu celaka. Contoh, dulu masih miskin, miskin, ngaji barang, terus dia minta. Padahal saat itu dia mintanya udah bukan hajatnya, tapi dia minta kayain aku ya Allah, kayain ya Allah, kayain. Akhirnya kaya. Nah pas kaya, ngaji, rumah mulai digede, pagarnya tinggi, telepon ganti. Saya terus telepon minta bantuan kulit, blokir udah. Itu baik apa buruk? Nah, itu yang dimaksud. Makanya udah kayak begini aja abang-abangku, kayak begini aja udah aman. Dikasih istri soleha, beras walaupun gak banyak ada, buat sehari-hari makan cukup, bayaran anak ada, udah kurang bayaran anak romannya kalau kita bayaran
sama istri kagak, baru minta, ya Allah istri besok diputusin ini PLN kejam banget ya Allah, kejam banget, udah kagak ada bonus-bonusnya ya Allah, udah 5 bulan ya Allah, misalkan. Ya. Kebutuhan dikasih Allah, dikasih. Karena gini Pak, Allah tuh nggak akan ngebiarin kita itu, ya enggak. Itu tatanan hidup manusia itu rusak, itu mustahil bagi Allah, nggak bakal mungkin. Kalau dia nggak dikasih, Allah akan berikan sesuatu yang bisa menjadi pengganti itu. Kayak Rasulullah dari segi ekonomi itu tidak diberikan lebih oleh Allah. Tapi justru Allah memberikan yang lebih mahal daripada itu semuanya. Apa? Kekayaannya bukan bentuk material dunia, tapi kekayaannya Allah kasih di sini. Ayo Pak. Kalau itu pasti akan celaka. Minta di luar kebutuhan kita Pak, itu celaka Pak. Mau siapapun manusianya, kiai, ke ustaz, ke sama. Makanya Al-Fakir itu kalau lagi kepepet juga suka minta kaya juga. Kadang-kadang kalau lagi enak sama orang itu Pak. Ini saya enak sama orang nih Pak. Kayak mobil saya disalip gitu kan. Terus pakai angin jempol gitu, saya doa ya Allah kayakan saya ya Allah. Cuman emang niatnya nggak benar. Niatnya nggak benar. Suka kayak begitu. Padahal nanti kalau Allah kayain itu nggak bakal benar Pak. Nggak bakal benar. Udah kayak begini aja Pak. Om ada, bener nggak? Udah cukup lah, masukkan 1 miliar 1 bulan cukup. Amin. Jangan minta lebih. Mama ada udah 10 miliar sebulan, masih itu udah cukup lah. Bagi-bagi aja ke jamaah 10 salam yang belum umroh, berangkat umroh. Tapi umroh zaman sekarang nguntungin Saudi Pak, Saudi duitnya buat Amerika. Saya mau begini kuat-kuat tapi saya kagak enak sama adik saya Pak. Adik saya bawahan soalnya dia Mustafa Halal. Ya, cara pemikiran saya kalau jamaah di jalan umroh, jangan umroh dulu Pak. Untungin Saudi. Kalau udah untungin Saudi duitnya dikasih siapa? Trump. Trump dikasih duit buat Israel. Israel buat siapa? Buat bunuh. Buat bunuh anak-anak kita, pokok kita, abang-abang kita, paman-paman kita di Gaza. Nah, makanya mintanya hajat aja. Udah sekarang apa yang menjadi kekurangan abang? Duit. Ya udah minta. Kurang duitnya buat apaan? Bayar utang. Kalau minta duitnya sama Allah buat bayar utang, minta Bang Iqbal, pasti dikasih sama Allah. Ya Allah, saya utang ya Allah, yang nagihnya otaknya kagak ya Allah. Kau maha tahu, minta dikasih Allah. Dikasih ya. Tapi kalau minta yang di luar kebutuhan kita, kalau Allah kasih itu bahaya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, perbanyak minta afiyah, minta maaf, minta ampun, minta istiqomah, minta sabar dalam iman, dalam Islam, minta istiqomah dalam ibadah, minta semangat dalam ibadah. Udah mintanya terkait buat akhirat aja. Kalau dunia kan udah cukup, dunia udah cukup Pak, Allah kasih. Sekarang apa yang memang yang belum pikirin deh Pak? Ada kekurangan saya semuanya duit ada apa ada cuma bini kayak neraka di rumah. Lagi apa minta mana ya Allah berikan istri saya hidayah. Kelar nggak? Kelar. Ya Allah 3 tahun Ustaz saya minta kepada Allah agar istri saya diberikan hidayah tapi sampai sekarang tidak. Berarti Allah sudah jawab doa kamu dan Allah sudah berikan yang terbaik. Apa? Itu yang sering kita sampaikan. Allah berikan istiqomah dan kesabaran kepada kita. Ya orang mintanya istri dapat hidayah. Allah akan memberikan tergantung doa kita dan Allah akan memberikan sesuai keinginan Allah. Mana yang terbaik jadi kasih kita sabar. Mintanya makanya jangan begitu. Ya Allah berikan hidayah istri saya, kalau enggak ya Allah biar dia ketabrak bajai misalkan. Kadang-kadang dia dapat hidayah, kadang-kadang mana? Ustaz itu terlalu jahat sama istri ya, jahat lah sampai nyuruh doa kayak begitu. Kalau begitu datang aja. Jadi minta, pokoknya semuanya udah ditakar. Wala tatakhayyar 'ala Allah azza wa jalla. Nah, jangan juga milih-milih kalau dikasih. Ini kita Pak, ini terus yang Abdul Jalil. Kita kan suka minta ya Allah begini-begini. Tahu-tahu dikasih yang bukan harapan dan keinginan kita. Akhirnya elah. Paham enggak bahasanya? Elah. Yang pertama. Yang kedua, wala tatakhayyar
tahayyar, jangan suka milih-milih. Ya Allah saya yang begini nih, ya Allah yang begini, enggak usah. Jangan suka milih-milih. Karena Allah tuh maha tahu mana yang buat kita, mana yang ditentukan buat kita, mana yang terbaik buat kita, dunia dan akhirat kita, mana yang terbaik buat kondisi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Allah maha tahu. Gimana sih ya Allah, orang minta mobil masa dikasih motor? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saking Allah itu Arhamur Rahimin, saking malaikatnya itu Allah melarang untuk gamparin kita. Saya yakin Pak kalau ada hambanya model kayak begitu tuh, kalau orang minta mobil jadi motornya butut lagi, gimana sih ya Allah, kan gitu ya, suka begitu gitu. Itu kalau malaikat Jibril, malaikat Israil nggak taat sama Allah, itu udah digaplok Pak. Digaplok dulu malaikat Jibril, habis itu dicabut ruhnya sama Israil, mampus. Kelar udah Pak, ada dua malaikat ini kelar. Nauzubillah. Syukur, alhamdulillah. Mintanya mobil, dikasihnya motor, alhamdulillah, makasih ya Allah. Udah gitu. Oh berarti mobil kagak pas kan? Kalau saya pakai mobil bisa bader ini. Berarti motor. Akhirnya apa? Dengan dikasih motor, ngajinya makin rajin. Ya udah, kalau motornya belum mantap jangan minta lagi nih kalau ya Allah mobil maksa. Wala tatakhayyar, jangan pilih-pilih. Kalau minta sama Allah udah serahin aja sama Allah. Wala tatajabbar, jangan suka ngatur-ngatur Allah. Jangan suka maksa-maksa Allah. Ya Allah, aku main bak mobil ya Allah. Jangan. Apa sih saya punya bini begini ya Allah, saya kata tahan ya Allah, ampun. Jangan. Lu aja jadi lagi goblok. Punya bini begitu masih dirawatin aja. Orang kayak jamaah 10 salam semuanya istrinya soleha. Makanya nggak ada. Allah, ini kesalahan. Makanya nggak ada yang pernah ngeluh curhat sama anak itu istri anak begini, nggak ada. Semuanya baik, semuanya orang-orang wanita-wanita tangguh dan soleha serta memberikan dukungan untuk ketaatan kita kepada Allah. Makanya kan mertua orang Jatiwaring ini, orang sini di sekitar, mertua membantu aku. Amin. Karena apa? Istri-istri antum soleha. Amin. Nah ini hanya dalam film. Pastinya hancur-hancuran. Ya gak apa-apa lah sahabat. Emang istri situ doang. Semua istri gitu Pak. Ya istri saya baru 2 hari yang lalu pada nangis. Saya nggak suka. Saya bilang saya mau infak nih buat Gaza. Ini bukan sombong ya. Saya ngomong gue mau infak buat Gaza ya. Kapan lagi kita berjuang buat Gaza? Nangis. Gue ngeredo kata gue ngeredo. Wah, kita cerai udah punya anak. Iya, kita mau nikah lagi habis kuota kan. Emang kenapa lu nangis? Ternyata saya menjual rumah semuanya gitu. Dia saya suruh tinggal di Masjid Subul Salam yang nangis. Iya, gila. Ya. Itu mah kalau ada nanti kalau ditabokin masih dinampar gitu. Bukan begitu Pak. Khairus sadaqati ma'abqa, kata Sayyidina Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami' Shaghir, sebaik-baiknya sedekah itu yang kita masih ada. Anak bini udah cukup baru kita sedekahin. Jangan kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar itu gak dikasih Pak. Ya berbuat seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar itu gak dikasih sama Nabi. Cukup Abu Bakar yang boleh. Nah saat Rasulullah, Allah dan Rasulnya ngajak, ayo infakkan harta kau untuk peperangan di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar blok semuanya. Li ahli kaya Abu Bakar untuk saudara engkau. Enggak. Istri dan anak aku sudah titipkan kepada Allah. Dia punya duit 1 miliar, 1 miliarnya dibawa buat Nabi. Lah itu anak bini dititipin sama Allah. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang lain. Karena standarnya yang Nabi tetapkan, sebaik-baiknya sedekah, maaf kok artinya yang masih bisa buat bini, buat anak cukup, baru kita sedekah.
Kalau Sayyidina Abu Bakar dibolehkan. Maka Sayyidina Umar itu setengah. Kalau 1 miliar harta Sayyidina Umar saat itu, 500 juta buat Allah dan Rasulnya, 500 juta buat keluarga. Kalau Abu Bakar doang ya, karena kembalinya kepada standar itu. Jangan nanti bini kita susah pulang bawa koper gara-gara kita ngimpak ke Gaza. Jangan ada. Kemudian yang begitu kan, berjuang jangan segala semuanya perabotan warung dijualin ya. Yang sekolah TV warung semuanya, jangan kan, terbini kurang begitu. Jangan suka maksa Allah, karena apa? Fa'innahu yaksimuka, Allah menghancurin kamu. Jangan. Karena paksaan kita kepada Allah justru akan menghancurkan kita. Wala tatajabbar 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'an khalqihi bisababika wa quwwatika wa malika fa innahu yabtisu bika. Jangan suka maksa Allah. Jangan suka maksa Allah. Juga jangan suka maksa makhluknya. Jangan suka keras sama makhluknya. Jangan suka otoriter sama makhluknya. Jangan suka maksa sama makhluknya. Jangan suka intimidasi sama makhluknya Allah. Kamu saya laporin, kamu saya bawa ke tuntut. Innalillahi. Tunjuk pejabat, penguasa yang menzalimi rakyat kecil. Demi Allah tidak akan pernah selamat di hadapan Allah. Demi Allah, sebelum itu rakyat yang dizalimi memaafkan. Nah kalau satu rakyatnya aman, 200 juta Pak. Apalagi sekarang udah pada meninggal. Mereka yang terbunuh, bagaimana minta maaf? Nggak bisa datang ke kuburan kecuali dia taubatan nasuha. Dia taubatan nasuha, dia nangis di seluruh rakyat Indonesia. Dia taubatan nasuha, wala Allah yatubu alaih, mudah-mudahan Allah taubat, terima Tuhan. Kalau enggak, waduh repot. Apalagi apa matinya masih ego. Saya ini mantan jenderal, saya ini mantan pejabat. La ilaha illallah, udah doyan Pak. Sombongnya luar biasa. Ya nggak apa-apa, di dunia nggak dibalas. Keluar roh dari badan, kelar roh sama malaikat. Kelar sama malaikat. Itu belum di kuburan, belum diduduki nama kedua malaikat yang kita kenal Munkar. Belum. Baru diambil ruhnya dan dibawa dikawal oleh malaikat menghadap Allah. Setiap pintu langit yang dijaga malaikat tutup hidung dan semua menolak. Tapi Allah yang punya perintah harus dibuka lagi. Alhamdulillah. Ini belum ditanya sama malaikat. Azabnya Allah sudah sampai kepada mereka yang zalim. Jangan suka kata jabar, jangan karena kita kaya, jangan karena kita kuat, jangan karena kita punya pejabatan, jangan ya Allah jangan nunjuk. Ya sekarang begini nih Pak. Kita ini kan orang kaya semuanya. Amin. Jangan amin Pak. Memang kaya. Kan kita ini orang kaya semua. Tahu-tahu di luar ada orang susah. Orang susah tiba nindihin segala kita. Diinjak-injak langsung kita tuh. Jangan kayak gitu nih Pak. Karena kita orang kuat, karena kita kaya. Yang ngelakuin ini adalah orang lemah. Nanti lihat di akhirat. Maka ada satu cerita. Ada seorang nenek-nenek tua renta, bangun gugupnya itu berhadapan dengan istana seorang raja. Raja pas nengok ke belakang, nah ini rumah siapa, guguk siapa, jadi bikin kumuh aja, bikin pemandangan rusak istana. Diperintahkan tentaranya hancurin, rubuhin, diratain. Tahu-tahu tuh nenek-nenek pulang, pada maghrib pulang, lah ini siapa yang hancurin guguk gua ya? Siapa yang hancurin rumah aku? Terus ada tetangganya bilang tadi tentara raja, pasukan raja yang meratain rumah. Lalu nenek-nenek angkat tangan, ya Allah, kalau aku tidak ada saat penghancuran rumah ini, engkau kemana ya Rabb? Nenek-nenek doain gitu. Saya nggak ada saat mereka menghancurkan rumah saya, engkau kemana ya Rabb? Saat itu Allah utus malaikat Jibril langsung. Ya Jibril, ratakan kerajaannya. Kagak pakai setengah jam, 2 detik rata semua kerajaan dan seluruh pasukannya. Lihat Pak, kalau kezaliman. Itulah yang kata Allah dalam Al-Quran, siapapun yang dizalimi, maka aku yang langsung akan membela. Cepat atau lambat, aku kata Allah yang langsung bela.
Jangan asal tuh mentang-mentang jadi pejabat. RT, ada RT? Ada. Jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Jangan. Kamu belum. Bye-bye RT. Bende amanah. Enggak di sini enggak diamanah. Di sini mah kita kagak berani lawan sama RT, Pak. Dia punya RT, atasan RT-nya RW punya lur. Orang kita sipil, Pak. Sipil orang susah mau ngelawan bagaimana, dilaporan polisi, dibende kita. Akhirnya kita apa? Dia Ibang bilang, ya Allah nggak enak ya jadi orang susah. Allah dengar, Pak. Sampai dibilang di hatinya, ya Allah biarin dia saya serahin nama Allah. Satu waktu Allah akan balas. Bye-bye RT ya. Makanya yang minta tanda tangan, dia mau borok mau enggak, tanda tanganin, tak baca dulu. Lagi kalau perlu RT biar punya pikiran dong. Iya. Kalau itu makan kesian, apalagi RT kita, RT Ismail sama RT Ayub. Mereka RT ngaji, RT ahli surga benar. Amin. Pejabat jarang aja, Pak. Ada yang ngaji pejabat. Benar nggak? Makanya RT Ayub sama RT Ismail itu mudah-mudahan ya selamat barang-barang kita. Benar nggak sih kan doain? Mau doain jadi pejabat, Pak, tanggung jawab nanti di akhirat. Saya doain, enggak. Apalagi pejabat zaman-zaman sekarang, Pak. Kayaknya mikirin sendiri. Yang pada mikirin antum. Cuma RT doang yang mikirin kita, Pak. Lihat tuh, Pak Ayub sama Ismail mikirin kita. Dia yang susah-susah baru RT. Orang beributan, RT telepon. Orang berantem rumah tangga, RT kematian, RT. Kagak ada senangnya jadi RT, mah. Makanya kita doain biar panjang umur, biar sehat, gajinya makin banyak ya Allah. Tapi yang halal ya